Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian selama di rumah? Insya Allah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Adik-adik, jumpa kembali bersama saya Siskawati Amrin sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Nah, mari silahkan kalian simak dan baik-baik isi materi dalam video ini ya. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi lanjutan dari Bab 2 Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Coba cermati kartu tanda penduduk atau KTP milik kedua orang tua kalian. Kira-kira informasi apa yang Anda temukan? Oke, jadi saya akan jelaskan. Kartu tanda penduduk atau KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki oleh warga negara dan warga negara asing yang memiliki izin tetap, yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah pernah menikah. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar pedagang, gambar orang tua dan anak, gambar pemuda yang membawa bendera, gambar pelajar, gambar pekerja kantoran, dan gambar seorang guru. Nah, dari gambar berikut dapat kita ambil kesimpulan bahwa mereka semua yang ada dalam gambar tersebut merupakan warga negara Indonesia. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Nah, menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya pastilah berbeda. Satu dengan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Nah, di sini dijelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal tersebut diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Yang pertama, Asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, asas ius soli atau tanah kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahir ke negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak berpengaruh pada kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis atau keturunan, yaitu
Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Nah, akibat dari kedua asas ini ditimbulkannya namanya apatride atau tidak berkewarganegaraan dan bipatride atau berkewarganegaraan ganda. Kemudian cara memperoleh kewarganegaraan yaitu dengan yang pertama kelahiran, kedua pengangkatan, ketiga naturalisasi, dan keempat melalui pernyataan memilih. Kemudian, hilangnya kewarganegaraan Indonesia, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepaskan kewarganegara lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya, dan masuk dinas asing. Kemudian yang terakhir, hak warga negara. Hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai dengan 28Z. C. Kemerdekaan beragama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran, pastinya kalian selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat. Kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Tentu saja, kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa setiap orang di negara Indonesia dapat melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Apa sebenarnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ada beberapa tanggal ditandai dengan warna merah. Coba amati keterangan di bawahnya. Biasanya, tanggal merah tersebut untuk memperingati hari-hari penting. Salah satunya hari besar keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional. Itulah mengapa wujud jaminan negara terhadap agama dan keyakinan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali. Kemudian, Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian diatur juga dalam Pasal 29E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara dijamin atas pelaksanaan beragama serta keamanan dalam melakukan kegiatan beragama.
Kemudian diatur juga dalam pasal 29E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup pada masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Mereka sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang pertahanan negara, yaitu pada pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertahanan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu pertahanan negara adalah segala upaya atau usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara hakikatnya yaitu upaya pertahanan negara bersifat semesta, didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Tujuannya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kemudian dasarnya yaitu prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Fungsinya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Kewajiban membela negara, yaitu seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak membela negara. Penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Kemudian, sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kemudian, bentuk pertahanan negara yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan pengabdian profesi. Baiklah adik-adik, untuk materi pada bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar telah berakhir sampai di sini. Jadi untuk tugas dan ulangan harian silakan kalian cek di e-learning. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali di pekan depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.